Shalom dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan di hari yang baru, hari yang dipercayakan kepada kita. Demi vitalitas kehidupan kita bersama dengan Kristus dalam kebahagiaan, sukacita dan kedamaian. Senang bertemu dengan Anda dalam 7 menit motivasi rohani. Ada waktu yang baik membangun hubungan kita dengan Tuhan dan persahabatan, supaya segala pekerjaan kita, tugas-tugas kita, bisnis dan usaha kita, pelayanan dan kegiatan yang kita lakukan hari ini membawa kebahagiaan, kedamaian dan kegirangan dengan keberhasilan yang daripada Tuhan. Oleh karena kita tinggal di dalam Tuhan dan Roh Kudus-Nya berkuasa atas kehidupan kita. Kita hidup, kita bergerak, dan kita sehat, dapat melakukan segala kegiatan dan pekerjaan. Itu semuanya karena kuasa dan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus telah menekankan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4-7. Tinggallah di dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi jika kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan mendapatkannya. Kamu akan berbuah dengan lebat dan banyak, dan kamu akan berhasil dalam segala tugas-tugas dan pekerjaanmu. Itulah sebabnya Kristus menjanjikan satu kuasa penggerak dalam kehidupan kerohanian kita dan pekerjaan kita, supaya kita berhasil dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah Bapa. Parakletos, kuasa sorga, roh penghibur dan penolong akan mendampingi kita dalam melaksanakan misi Tuhan dan tugas-tugas hidup kita. Yohanes pasal 16 ayat 13-15. Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada kita, akan mengurapi kita dan memberikan kita kuasa untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, serta berjalan dengan rencana-rencana Allah, dan menyanggupkan kita bekerja untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah Bapa. Roh Kudus itu akan menobatkan setiap orang berdosa untuk bertobat, disucikan dan diselamatkan, menginsapkan dunia akan dosa dan kejahatan, akan membawa setiap orang percaya untuk meninggikan Kristus di dalam kehidupannya, serta akan memimpin kita masuk dalam seluruh kebenaran firman Tuhan untuk hidup di dalam kesucian dan kesalehan yang menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa. Kisah pasal 1 ayat 8, Yesus menjanjikan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Kita membutuhkan api Roh Kudus untuk memurnikan dan menyucikan hidup kita di hadapan Tuhan dan sesama umat manusia. Kita memerlukan kuasa Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan dan tugas-tugas kita agar kita berhasil. Kita membutuhkan minyak Roh Kudus dalam pelayanan dan persekutuan ibadah kita untuk mengubah kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam tugas misi Injil ke seluruh dunia untuk membawa keberhasilan, pertobatan, dan memenangkan jiwa bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita tunduk di bawah wewenang dan otoritas surga untuk memenangkan dunia ini. Kita harus diurapi dan dikuasai oleh Roh Kudus untuk menginsapkan dunia yang jahat dan menobatkan setiap orang berdosa bagi kemuliaan Allah Bapa. Tanpa Roh Kudus kita tidak berarti apa-apa, dan pekerjaan kita tidak akan berhasil dengan gemilang. Hasilnya tidak akan memuaskan, tidak akan signifikan dan cemerlang. Mengapa? Coba kita teliti dan cermati kehidupan di seputar kita, pelayanan dan persekutuan gereja. Para pemimpin-pemimpin organisasi gereja penuh pengetahuan, intelektual dan bijaksana, khotbahnya hebat dan berbobot, tapi hasilnya tidak memuaskan. Tidak ada perubahan karakter sesuai dengan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Para gembala semuanya sarjana teologi, bahkan S2 dan S3. Pelayanannya mantap,
penginjilannya oke, khotbahnya bersemangat, tapi hasilnya tidak signifikan dan tidak ada perubahan tabiat yang nyata dan jelas di dalam kehidupan sehari-hari. Para penutua jemaat dan majelis gereja adalah kaum cendekiawan, rohaniawan yang luar biasa dalam pelayanan dan persekutuan jemaat. Mereka memberikan banyak kontribusi dan pelayanan kepada Tuhan, tetapi jiwa-jiwa yang baru tidak bertambah untuk memenuhi gereja Tuhan. Saudaraku, semua anggota jemaat profesional di bidangnya masing-masing, mempunyai kecakapan dan kemampuan tersendiri, tahu tentang doktrin Alkitab, memiliki bakat, talenta, dan karunia rohani, terlibat dalam berbagai program dan pelayanan jemaat, serta mendukung kegiatan-kegiatan gereja. Tetapi kesucian, kesalehan, dan perubahan tabiat tidak jelas dan tidak nyata. Karena itu kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk mengurapi kita, menginsapkan kita, menobatkan kita, mengubah kita, memurnikan hidup keberdosaan kita. Efesus pasal 4 ayat 30. Satu-satunya kuasa yang terpenting dan terutama pada akhir zaman ini adalah kebutuhan akan Roh Kudus. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus itu menjelang akhir zaman untuk memeteraikan kamu menjadi milik Kristus yang sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, Roh Kudus itu berkuasa mengubah kehidupan kita. Roh Kudus itu akan membentuk karakter kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roh Kudus itu adalah kuasa yang kreatif di dalam kehidupan kerohanian kita dan membawa kesetiaan kita untuk memuliakan Allah selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus ini menjadi bagian kita dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita, supaya Tuhan yang dipermuliakan dan jiwa-jiwa ditobatkan bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.